warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari materi bahasa Inggris tentang explanation text. Ya, sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bahwa untuk materi explanation text ini kita akan fokuskan pada bencana alam atau disaster. Nah, seperti pada gambar slide di bawah ini, di sini ada gambar bencana seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan gunung meletus. Iya. Sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, terlebih dahulu saya akan memberikan pertanyaan pra pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan dari gambar sebelumnya yang anak-anak lihat, kira-kira anak-anak pernahkah kalian membaca berita tentang bencana alam di koran? Terus, bencana alam seperti apa yang pernah kalian baca di koran? Apa penyebab terjadinya bencana alam tersebut? Dan pertanyaan terakhir, apa akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut? Nah, dari 4 pertanyaan ini, otomatis anak-anak pernah membaca berita tentang kejadian alam, tentang bencana alam, baik itu di majalah, di koran, maupun melihat di televisi atau di YouTube. Oke. Jadi, inti dari materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu explanation text yang difokuskan tentang disaster atau bencana alam. Baik, kita langsung masuk ke materi pembahasan kita. What is definition of an explanation text? Apa pengertian dari eksplanasi teks? Baik, untuk pengertian dari explanation text is a non-fiction text that is used to describe how or why things happen. Jadi untuk paragraf teks eksplanasi adalah paragraf yang menceritakan suatu kejadian dan menggambarkan bagaimana dan kenapa peristiwa itu atau kejadian itu terjadi. Oke, contohnya bencana alam, ada banjir, tanah longsor, tsunami, dan lain sebagainya. Jadi intinya teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu kejadian bagaimana dan kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Selanjutnya, di slide berikutnya itu ada kinds of an explanation text atau jenis dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sequential explanation atau explanation that describe natural or non-natural phenomena. Jadi di paragraf ini kita akan fokus menggambarkan kejadian yang terjadi. Terus yang kedua ada cause and effect explanation atau penjelasan sebab dan akibat. Explanation text that links cause and effect in explaining how and why an event occur. For example, volcano. Jadi untuk cause and effect explanation ini kita berfokus tentang penjelasan kenapa dan bagaimana sesuatu bisa terjadi. Contohnya Gunung Merapi atau banjir. Kenapa bisa terjadi banjir dan apa yang diakibatkan atau apa yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Selanjutnya di slide berikutnya itu ada structure of an explanation text atau struktur kalimat yang harus ada di paragraf atau di teks eksplanasi tersebut. Yang pertama ada social function,
An explanation text is used to describe how or why a certain phenomenon happens. Jadi di sini paragraf atau teks eksplanasi ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana dan kenapa fenomena atau kejadian itu atau peristiwa itu bisa terjadi. Kenapa dan bagaimana. Terus yang kedua ada general structure. Oke, di sini yang paling difokuskan ketika kita membuat teks eksplanasi, yang pertama dulu harus ada title atau judul yang berfungsi untuk menjelaskan topik yang akan dijelaskan. Yang kedua, an opening statement atau pernyataan pembuka di mana ini akan atau menjelaskan suatu proses atau kejadian yang akan dijelaskan. Yang ketiga, a clear order of paragraph that describe how and why, yaitu paragraf penjelasan yang menggambarkan bagaimana dan kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Selanjutnya, a concluding paragraph that puts all the information together, yaitu paragraf kesimpulan yang berisi informasi-informasi apa, ya, berisi informasi apa yang ingin diinformasikan kepada para pembaca, seperti pada peristiwa tentang terjadinya banjir atau tanah longsor. Informasi apa yang akan dimasukkan di teks tersebut? Contohnya, untuk mencegah banjir atau mencegah tanah longsor, hindari membuang sampah di sembarang tempat, jaga kelestarian alam dengan cara tidak menebang pohon di sembarang tempat. Terus yang terakhir, finally, ya, itu kesimpulan dari isi teks tersebut. Nah, untuk slide berikutnya, example of an explanation text. Jadi di sini terdapat contoh teks eksplanasi yang berjudul bencana alam. Ya, kalian bisa baca di slide ini. Baik, untuk pertanyaan setelah pembelajaran, di sini ada 3. Yang pertama, apa fungsi dari explanation text? Oke, berdasarkan dari materi yang dijelaskan tadi, kira-kira apa yang kalian atau anak-anak ketahui tentang definisi dari explanation text tersebut? Yang kedua, informasi apa yang bisa didapatkan dari explanation text? Informasi apa yang bisa didapatkan dari teks tersebut? Yang ketiga, carilah dan buatlah sebuah explanation text tentang bencana alam. Baik, itulah materi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.